Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fatoni dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menuntaskan ujian akhir semester dari mata kuliah teori ekonomi mikro. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Jadi yang pertama, pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang dimana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Tetapi pada pasar ini barang yang dijual cenderung homogen sehingga tidak terlalu bisa dibedakan antara satu produk dari satu perusahaan dengan produk dari perusahaan lain. Oleh karena itu, pasar oligopoli juga tergolong pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli. Perbedaan pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Berarti maksudnya sang penjual atau disebut monopolis memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar tanpa perlu memikirkan persaingan. Oleh karena itulah pasar monopoli tergolong jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang terakhir ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu jumlah konsumennya banyak karena memerlukan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Soal yang kedua ada, jelaskan menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Jawabannya adalah perilaku konsumen, yaitu proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, pengguna, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang baru atau jasa dengan tujuan untuk dijual atau dipasarkan. Selain menghasilkan barang, produsen juga memiliki fungsi lain dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produsen dapat menganalisis kondisi ekonomi dari sudut pandang ekonomi makro. Produsen dapat berfungsi untuk mengkoordinasikan faktor-faktor produksi dalam masyarakat seperti seorang manajer. Soal ketiga, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Nomor 3, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat memengaruhi keadaan pasar. Jadi persaingan sempurna itu didefinisikan sebagai struktur pasar, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat memengaruhi keadaan pasar. Nah, itulah persaingan pasar. Yang ketiga, yang keempat, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Menurut saya kegagalan pasar
Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Barang publik, contohnya barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak eksklusif dan tidak bersaing untuk mendapatkannya dan dapat disediakan dengan harga yang murah. Namun begitu tersedia akan sangat sulit mencegah orang-orang untuk mengkonsumsinya. Dua barang bersama. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan yang memberikan hak pemilikan pada setiap individu atas suatu barang sehingga ia mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu. 3. Ada monopoli. Tidak ada persaingan antar produsen dan memiliki konsumen yang tinggi sehingga perusahaan seringkali menaikkan harga yang mengharuskan konsumen membayar lebih mahal. 4. Ada eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lain. 5. Adanya pasar yang tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Jadi itulah dari saya. 4 pertanyaan yang sudah saya jawab seadanya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hayat Fadhoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.